Saya bukan penganut Konghucu, tetapi melihat bahwa di Indonesia ini 20% penduduknya adalah orang Cina, saya perlu memahami mereka. Apalagi CNN baru ini melaporkan, Cina adalah negara adidaya baru. Dan di sini terjadi sesuatu yang cukup menarik, bangkitnya kembali Konfusiusme setelah 2.500 tahun. Ya memang sempat 100 tahun terakhir dipadamkan, dilarang bahkan oleh komunis. Konghucu lahir di desa Lu, Provinsi Shantung, dari keluarga yang sangat miskin. Waktu kecil ayahnya meninggal, lalu ia menjadi seorang guru di pemerintahan. Pada usia 50, dia mulai bersinar. Pengajarannya banyak dikagumi dan bekerja di pusat pemerintahan. Tapi karena ada orang-orang yang iri hati dan dengki, ia difitnah, lalu dicopot dan ia mengembara sebagai guru berkeliling di Tiongkok. Konghucu hidup pada zaman dinasti Zhou, dan pada saat itu penguasa tidak menggubris sama sekali petuah-petuahnya. Baru setelah Konghucu wafat, maka ajarannya menyebar ke seluruh pelosok Cina. Apa sih inti ajarannya? Konghucu tidak mengajarkan soal sorga, neraka, bahkan dia tidak pernah mengajarkan mengenai Tuhan. Dia tidak mau mengaitkan pelajarannya dengan akhirat. Jadi sebenarnya dia adalah filsuf yang mengajarkan tentang moral, etika, akhlak, seperti daily life manner, kira-kira gitu ya, attitude kehidupan praktis sehari-hari. Makanya pengajarannya jauh lebih diterima dibandingkan filsuf yang lain. Saya sudah membaca juga mengenai filsuf Cina, Zhuangzi, Laozi, dan lain-lainnya. Ada dua kata penting menurut Konghucu, yaitu yen dan li. Yen itu diartikan cinta, ya, tapi sebenarnya lebih dalam karena mengandung arti keramah tamahan dalam hubungannya dengan orang lain. Lalu apa itu li? Li adalah perilaku, gabungan antara perilaku, ibadah, tata krama, dan sopan santun. Konghucu menitik beratkan pengajarannya pada kesetiaan dan penghormatan anak kepada orang tuanya. Juga kemestian seorang istri taat dan tunduk kepada suami, serta kewajiban warga negara kepada pemerintahnya. Sebaliknya, Konghucu juga mengajarkan bahwa negara seharusnya untuk melayani rakyat dan bukan sebaliknya. Karena itu dia menekankan bahwa seorang pejabat publik haruslah mengajar, memimpin dengan moral yang sangat tinggi. Seiring dengan bangkitnya filosofi ini, maka di Cina kalau ada pemimpin yang tidak bermoral, misalnya terlibat narkoba, perjudian, atau misalnya korupsi, maka dihukum dengan sangat keras, yaitu hukuman mati. Nah, rakyat bisa menjadi memahami kalau dulu misalnya ada orang demonstrasi dan pemerintah juga keras. Kenapa memahami? Karena ternyata ketika para pemimpin juga bersalah, hukumannya lebih keras lagi. Maka mereka menganggap pemerintahnya berlaku adil. Cina bukan hanya bangsa raksasa dalam bidang ekonomi yang saat ini produknya merata ke seluruh dunia, tapi juga bangsa bermartabat dengan bersih, etika, moral. Karena itu kita perlu sebagai bangsa yang besar juga seperti Indonesia, mungkin lebih tepat kalau kita mencari inspirasi dari Cina atau India dan bukan Eropa yang negaranya cuma seperti Jabodetabek. Dan inspirasi utamanya apa? Mereka mengawali pembaharuan ini melalui revolusi moral para pemimpin dan para pejabat. Para pemimpin pejabat yang bersalah dihukum dengan keras. Karena itu saya mengajak para pemimpin bangsa ini di level manapun juga untuk mengawali gerakan moral. Kalau pemimpinnya bermoral, maka rakyat mau dipimpin menyerahkan dirinya dengan sukacita. Pengadilan ya harusnya menghukum pemimpin yang bersalah. Yang benar dibela, tapi yang bersalah dihukum lebih keras dan bukan dibela. Dengan demikian saya percaya bangsa Indonesia juga akan menjadi bangsa bukan hanya besar tapi juga maju di dunia ini. Salam dahsyat, luar biasa.